Para sahabat, saya terus terang sangat gemes kalau banyak orang, para pihak itu selalu berbicara kemiskinan. Dalam seminggu terakhir itu saya ada di berbagai tempat, orang lagi-lagi ngomong tentang kemiskinan. Dan ketika saya punya giliran untuk berpendapat, saya mengatakan bahwa kita sebaiknya itu meninggalkan kemiskinan lalu menghadirkan kemakmuran. Jadi ini tema pembicaraan yang saya sampaikan pada hari ini. Memang kemiskinan itu fakta. Orang yang miskin, yang melarat, yang keserakat itu fakta. Konstitusi kita juga mengenal konsep fakir miskin dipelihara oleh negara, pasal 34. Fakir miskin itu artinya ya orang yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan memang harus ditolong oleh negara. Provinsi Jawa Tengah punya panti lebih dari 20. Ini antara lain untuk menampung lansia, pokoknya fakir miskin dipelihara oleh negara. Itu sudah benar lah. Dan saya mengatakan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah bahwa Dinas Sosial itu tidak mengenal gagal dan sukses. Pokoknya tiap hari bekerja, setiap hari selalu bertambah orang baru predikat fakir miskin yang memang harus ditolong, harus dirawat. Yaitu adalah kehendak konstitusi. Ya, dan konstitusi tentu juga diilhami oleh agama. Jadi itu sudah tepat dan artinya memang ini soal merawat fakir miskin itu tidak perlu mempunyai program-program yang diri-diri ya, dan tidak usah berbicara mengenai gagal dan sukses, pokoknya kerjakan. Nah, kalau soal kemiskinan ini kita berkali-kali, saya sampai dari tahun 2004 sampai hari ini ngomong tentang kemiskinan, capek. Yang diomongkan adalah definisi, debat soal definisi, indikator, data, ya. Jadi ini orang sibuk apa sih yang disebut dengan kemiskinan. Bahkan juga ada pihak lain yang berbicara mengapa miskin. Teman-teman yang beraliran kritis mengatakan bahwa ini adalah kemiskinan struktural. Konsepnya bukan kemiskinan tetapi pemiskinan, karena orang-orang yang disebut miskin itu adalah produk dari pemiskinan. Siapa yang memiskinkan? Bisa struktur sosial, bisa kebijakan, bisa juga pembangunan. Saya berkali-kali juga mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu menimbulkan pemiskinan. Jadi artinya para pihak yang tidak bisa mengakses terhadap pertumbuhan pasti jatuh miskin. Saya juga sering mengatakan bahwa desa kalau itu berkubang dengan desa membangun, pokoknya seperti kata dalam tempurung, maka desa itu akan tertinggal, akan punya predikat desa miskin, bahkan miskin ekstrim. Lalu saya melihat soal penanggulangan. Penanggulangan ini ya gitu-gitu aja. Selalu pakai bantuan. Ya, selalu pakai bantuan. Dan bantuan itu ya sifatnya seperti orang kecemplung sungai itu segini nih ya. Jadi bantuan itu sifatnya untuk mempertahankan supaya orang itu tidak tenggelam. Ya, tapi juga tidak bisa membuat naik, mentas atau pengentasan ya, nggak bisa. Konstitusi kita tidak mengenal kata kemiskinan sama sekali. Kata kemiskinan itu teori template yang datang dari tempat lain, mengikuti kosakata pembangunan. Ya, nggak ada itu pembangunan sama kemiskinan itu dalam konstitusi. Tapi nggak tahu ya, banyak ilmuwan, banyak akademisi, para teknokrat, Bappenas, Bapeda itu, BPS lagi ya, sibuk berbicara tentang kemiskinan, tetapi mereka nggak pernah bicara tentang kemakmuran. Kata mereka, ya, salah satu tolok ukur
kesejahteraan itu adalah turunnya angka kemiskinan. Ya, angka saja, tidak lebih dari itu. Menurunkan angka saja tidak bisa. Ya. Tetapi saya kira ini soal kita mengambil posisi. Jadi artinya kemiskinan perlu mulai kita tinggalkan dan kita hadirkan ini ya, kemakmuran. Kemakmuran itu universal, kesejahteraan juga universal, keadilan juga universal. Universal itu artinya ya setiap orang, setiap manusia, setiap warga negara punya hak yang sama untuk memperoleh kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan. Sesuai sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini ada teori universal ya, yang kita kenal dalam negara-negara kesejahteraan. Kita ini kan sebenarnya juga mengenal ya demokrasi sosial. Pasal 33 itu kan jelas tuh. Ya. Bumi, air beserta isinya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Gitu ya. Nah, bumi kita ini kan kata orang sangat kaya, tapi kok rakyatnya nggak makmur. Lalu rakyat yang tidak makmur itu disentuh dengan penanggulangan kemiskinan. Ya nggak menarik dong. Jadi kalau kemiskinan itu namanya selektivisme. Jadi artinya orang-orang yang punya predikat miskin itu diseleksi dengan definisi, dengan indikator, dengan data. Nanti dalam praktek itu akan ada penandaan. Si A, si B miskin, si C, si D, E itu tidak miskin. Lalu yang ABC ditarget. Itu pakai berbagai macam program. Ya. Diharapkan ini dientaskan. Ya mungkin ini bisa berkurang diintervensi. Tetapi kan juga ada nanti orang baru itu yang di atas turun ke bawah. Ada juga orang-orang miskin kan setiap hari juga lahir bayi dari keluarga miskin. Jadi kita itu akan tunggang langgang. Ya, bisa dikatakan tidak berhasil. Maksud saya mungkin tidak gagal dan juga tidak berhasil, tapi yang benar itu tunggang langgang. Jadi kecepatan pertumbuhan penambahan orang miskin baru itu jauh lebih cepat daripada penanggulangannya. Ya ini juga kejadian. Jadi orang hanya sibuk ngomong soal data. Ini saya sungguh sangat gemes. Ya. Tapi saya nggak tahu apakah mereka tidak bisa berpikir tentang kemakmuran dengan perkataan yang lebih universal. Bisanya hanya selektif. Dan selektivisme yang menandai ini yang miskin itu yang tidak, itu tidak punya sumbangan untuk pembentukan kewarganegaraan sesuai sila kelima. Ya, artinya ini cuma penduduk yang dihitung ditandai. Ya, artinya orang-orang yang punya kategori miskin itu lalu tidak bisa menjadi warga negara sesuai amanat konstitusi. Mereka tidak bisa hidup layak, mereka tidak punya kebebasan, mereka tidak punya bla bla bla, macam-macam. Jadi, tetapi mereka juga dicekoki supaya menjadi warga negara dalam pengertian civic culture. Jadi supaya orang-orang itu ya setia bela negara, ya, jadi patuh pada NKRI harga mati dan sebagainya. Tapi hak-hak mereka itu tidak dijamin dengan baik. Jadi kemakmuran universal itu nomor satu adalah penyediaan lapangan pekerjaan. Jadi kalau orang bisa bekerja, insya Allah bisa hidup lebih layak. Jadi nggak usah debat panjang-panjang, menyediakan lapangan pekerjaan. Entah melalui jalur negara, atau jalur perusahaan, atau jalur yang lain. Bahkan LSM pun itu juga bisa menyediakan lapangan pekerjaan. Kalau satu kantor LSM pegawainya ada 15 itu sudah menghidupi banyak. Tapi tahun-tahun ini kan LSM itu hidupnya tinggal 25%.
Sehingga banyak juga orang-orang LSM, aktivis LSM sekarang yang nggak tahu. Ada yang bisnis, ada yang ke partai dan sebagainya. Padahal kalau di partai itu tidak bekerja. Mungkin ada yang kerja bakti, mungkin ada yang tidak bekerja tapi berpenghasilan. Ya ini ceritanya akan sangat berbeda. Ada juga sekarang karena apa-apa digitalisasi, semuanya digantikan dengan perangkat digital, lalu terpaksa harus memulangkan para pegawai, para buruh, ya. Ini banyak ini yang sering saya lihat kan, misalnya di jalan tol itu kan sekarang pakai perangkat digital. Itu kan modern ya, modern, canggih lah, gitu. Tapi mau tidak mau pekerja yang bekerja di ini di pintu tol pasti tidak tahu mereka di PHK atau bagaimana, saya tidak tahu. Tetapi ini hanya satu contoh dan contoh yang lain pasti juga ada. Semakin kita mengarah pada digitalisasi, semakin canggih, itu akan membawa konsekuensi terhadap dehumanisasi. Salah satu bentuk dehumanisasi adalah pengurangan lapangan pekerjaan, pemutusan hubungan kerja, karena semuanya bisa digantikan dengan perangkat digital. Jadi lapangan pekerjaan bisa macam-macam ya. Ya ini kan yang sering saya katakan pembangunan kawasan perdesaan. Ini yang kurang digarap. Di kesempatan lain saya mengatakan bahwa legasi Presiden Joko Widodo dalam membangun desa ini datar-datar saja. Jadi cita-cita beliau untuk mengurangi laju urbanisasi tidak berhasil. Mengapa tidak berhasil? Ya karena satu, hanya terfokus pada proyek dana desa. Yang kedua, ya ini laju pembangunan kawasan perdesaan ini tidak tumbuh dengan menarik. Jadi artinya desa itu tidak bisa menyediakan hidup yang menghidupkan kehidupan dan hidup yang menghidupi penghidupan. Dengan kata lain, desa ini tidak menjadi basis kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat setempat. Mereka harus lari kemana-mana. Kalaupun sekarang rumah orang desa itu baik-baik bukan karena sumber yang berasal dari desa, tapi dari remitensi, entah itu di kota atau di negeri-negeri orang lain di sana, yang tempat jauh sana. Jadi ini lapangan pekerjaan ya. Lapangan pekerjaan juga bisa terkait dengan kesempatan berusaha. Ya memang ini digenjot terus ya. Luar biasa ini Undang-Undang Cipta Kerja itu kan membuka kesempatan berusaha dengan izin, dengan kredit usaha rakyat dan sebagainya. Mudah-mudahan ini tambah terus ini ya. Tetapi yang selalu saya soroti itu kan itu tadi, soal istilahnya kehidupan layak yang bisa dinikmati oleh orang desa ini yang masih jauh ya. Kalau orang-orang baru milenial yang sekolah ya seperti anak-anak kami kan itu nggak mau sekarang daftar yang kerja-kerja kantoran, milih menjadi entrepreneur, usaha. Alhamdulillah mereka memperoleh ini ya kelincahan mereka, tapi tidak melalui izin ya. Pokoknya dengan caranya sendirilah. Dengan berkreasi mereka masing-masing, entah kuliner atau kopi atau apalah gitu ya. Ya sekurang-kurangnya ini juga bisa menambah lapangan pekerjaan ya, usaha-usaha yang dilakukan oleh kaum milenial. Dan itu gelombang itu sekarang semakin baik. Ya, meskipun tadi sekali lagi ya kota semakin tumbuh berkembang, sementara desa ya datar-datar saja. Satu ya. Kemudian yang kedua, ini soal akses nih. Alhamdulillah ini kan sekarang Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar ini membuka akses. Sosialisasinya kurang. Saya sering ketemu ya, orang desa itu kalau mau kuliah itu sudah bahasa Jawanya awang-awangan. Ngeri ya, jauh sekali ya. Padahal anaknya pengen kuliah. Kenapa pengen kuliah? Pengen mengangkat harkat martabat orang tua, pengen keluar dari kemiskinan. Ya itu sama dengan perintah konstitusi. Ya kita itu kalau mau adil makmur itu kuncinya adalah kecerdasan bangsa. Ya, memang ada juga ini yang bagaimana toh mengakses Kartu Indonesia Pintar. Dan itu sering diceritakan oleh para kepala desa.
Jadi warga datang ke kantor desa padahal hanya mengurus surat administrasi. Surat administrasi bisa diselesaikan dari rumah, tapi ya pengen datang, pengen ketemu dengan kepala desa. Antara lain ya tanya itu, bagaimana cara memperoleh kartu Indonesia Pintar. Dan mudah-mudahan ini kartu Indonesia Pintar ini terus berlanjut. Kemudian juga cakupannya luas, mudah, ya. Sekurang-kurangnya orang tahu, seperti yang kemarin saya sampaikan pada tetangga, urus ke sekolah sama kantor desa. Ya, nanti tanya sama mereka. Alhamdulillah dapat. Dan ini sudah dipegang ya anak ini untuk masa depan ini. Ya, dia pengen anaknya kuliah, tapi kalau mengandalkan biaya dari rumah ya nggak cukup. Dan dia berharap ini programnya Presiden Jokowi ini terus berlanjut di masa-masa yang akan datang ya, Kartu Indonesia Pintar ini ya. Jadi itu akses ya, akses. Nanti bisa akses macam-macam, akses pendidikan, akses kesehatan, dan akses yang lain. Dan saya berharap ini ada semacam sel-sel aktif dan diaktifkan. Jadi misalnya begini, ini peran desa nih, desa juga bisa peran. Jadi saya selalu mengatakan tugas kepala desa itu pertama melayani rakyat, kedua memakmurkan rakyat. Tidak usah pakai data yang bikin biaya mahal. Jadi nanti kita biasakan, kita didik setiap warga itu aktif mendatangi kantor desa. Saya mau mengakses ini, saya mau butuh kartu Indonesia Sehat, saya butuh kartu Indonesia Pintar. Atau nanti juga hal-hal yang lain yang tadi tujuannya adalah untuk kemakmuran. Dan itu adalah bisa disebut sebagai active citizen. Jadi warga yang aktif, warga yang pengen mengakses terhadap layanan publik yang mereka butuhkan. Ya. Dan nanti desa itu bisa menjadi pintu pertama. Nanti desa itu baru dinaikkan ke atas, ke kabupaten supaya dieksekusi. Ini contoh yang saya berikan, dan pengalaman di tempat lain kan banyak. Atau ya nanti para ASN itu yang jemput bola, yang istilahnya warga aktif yang diaktifkan mereka. Jadi dari rumah ke rumah, door to door, nanti melihat tentang kondisi kesehatan, kondisi pendidikan dan sebagainya. Itu yang kemudian nanti bisa diintervensi satu persatu. Bisa itu. Atau misalnya di setiap desa itu ditaruh sekian pegawai negeri sipil. Mereka berhubungan langsung dengan warga negara, terutama untuk memudahkan membuka akses warga negara terhadap layanan publik. Jadi layanan publik itu tidak hanya sur-menyur, tidak hanya surat menyurat. Ya, tetapi paling tidak ini juga menjadi bagian dari kita melihat realitas di warga. Jadi realitas itu kan bisa kita lihat dengan, kalau orang kan sibuk dengan angka-angka. Kalau presiden lebih menarik ya, ketemu langsung, mendengarkan langsung suara rakyat dari tempat ke tempat. Meskipun setengah jam, tetapi dampaknya dahsyat. Lebih dahsyat daripada data. Angka-angka yang membutuhkan triliunan rupiah. Gitu ya. Jadi ini yang kedua, akses. Yang ketiga itu ya bagaimana memperbaiki aset. Ya, membuat aset itu menjadi capital. Aset bisa macam-macam. Aset bisa tanah. Kalau nggak punya tanah ya ini ya, kemauan, kepintaran ini ya. Kalau nggak pintar gimana gitu kan. Jadi ya yang penting nanti solusi pertamanya kerja. Memang ya kita warga negara ini ada yang malas, ada yang rajin, ada yang pintar, ada yang enggak, ada yang bisa sekolah dan tidak. Jadi paling tidak ini aset ini bisa dipupuk melalui kesempatan kerja. Jadi tadi pendekatan warga aktif dan PNS yang mengaktifkan tadi juga penting ya, untuk melihat potensi-potensi di setiap keluarga
Atau kepala desa juga bisa bertanya dari keluarga ke keluarga, ini keluarga ini bisa dideteksi problem mengenai akses dan asetnya. Terus nanti juga potensi yang bisa dikembangkan dari setiap keluarga, setiap anak gitu. Jadi itulah pentingnya kita pendidikan itu ya seperti itu. Pendidikan itu kan yang menarik kan storytelling ya. Storytelling, anak-anak bercerita, besok saya pengen begini, pengen begitu. Kemudian kita yang memfasilitasi jangan sampai terputus gitu ya. Jadi artinya ini ya kita punya aparat negara, itu kita manfaatkan di sana. Jadi aparat negara itu jangan disibukkan untuk mendata sama menggunakan aplikasi. Nanti interaksi mereka dengan rakyat, dengan warga negara itu kurang. Padahal interaksi ini penting. Melihat ya, kalau misalnya ada keluarga yang putus sekolah itu kan kita bisa komunikasi. Kalau ada warga yang pengen usaha gitu, kan nanti bisa tahu bagaimana toh cara kita berusaha, bagaimana toh kita mengurus izin, bagaimana toh kita mencari modal, bagaimana toh kita memperoleh pelatihan, kan gitu toh. Ya, jadi ini warga aktif, PNS yang aktif, kepala desa yang aktif ini perlu dibangun ini. Ini sebagai contoh dari negara hadir itu juga begitu. Daripada uang dihabiskan untuk mencari data ya, saya lebih cocok yang ini. Jadi ada banyak teknokrat kan mengatakan begini, membangun tanpa membangun itu mahal. Membangun tanpa data itu jauh lebih mahal. Tapi saya jawab, membangun dengan data itu sangat mahal. Dan hasilnya tidak semahal, tidak sepadan dengan kemahalan untuk memperoleh data itu. Jadi orang-orang yang didata, yang hanya ditarget kayak barang hitungan itu belum tentu hidupnya berubah. Tetapi kalau Anda berinteraksi dengan setiap rumah, ya, setiap warga berinteraksi untuk membangkitkan human achievement, pencapaian manusia, insya Allah itu akan menjadi jalan kemakmuran dan kesejahteraan ya. Jadi bukan didata lalu diberikan bantuan. Oh, semua banyak pihak udah mengatakan orang yang menerima bantuan itu hanya menciptakan kemalasan. Ya. Dengan begitu penanggulangan kemiskinan sama dengan pemiskinan atau pengawetan kemiskinan.